Halo, jumpa lagi di JFA Channel, saluran YouTube nomor 1 Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Ini adalah video topik utama yang pertama dengan subvideo berjudul Prinsip-prinsip kepemimpinan seorang pimpinan APIP. Nah, seperti yang telah kita lihat pada video sebelumnya berjudul Teori Kepemimpinan, memimpin dapat dibagi menjadi 4 kegiatan utama. Pertama, mengubah. Kedua, mengembangkan. Ketiga, memotivasi. Dan yang keempat, mempengaruhi. Nah, bagaimana ini berlaku untuk fungsi pengawasan internal? Mari saya jelaskan. Prinsip yang pertama, mengubah. Di sini pimpinan APIP membayangkan tujuan yang akan mengubah fungsi pengawasan internalnya dan membayangkan nilai tambah yang dapat diberikan kepada pemangku kepentingan utama. Nah, membayangkan masa depan mengandung 2 aspek utama. Pertama, menentukan tujuan yang bermakna, dan kedua, merangkul seluruh pemangku kepentingan melalui tujuan yang bermakna tersebut. Nah, inisiatif untuk menetapkan tujuan yang bermakna ini harus datang langsung dari pimpinan APIP-nya sendiri. Pimpinan APIP harus berani mulai membahas dan menyempurnakan visinya demi masa depan fungsi pengawasan internalnya. Nah, melalui proses pembahasan ini, pimpinan APIP harus menemukan tujuan bersama, visi masa depan yang sama dengan tim auditnya, dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya, dengan kepala daerahnya, dengan seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran manajemennya. Nah, di sini pimpinan APIP melihat gambaran besarnya, melihat big picture-nya, dan memahami bagaimana gambaran besar ini dapat berkembang di masa depan. Bersikap kritis adalah kemampuan pimpinan APIP untuk berpikir melampaui masa kini, untuk menciptakan gambaran dalam benaknya mengenai kondisi di masa depan 3, 2, 3, atau 5 tahun lagi, mulai dari saat ini. Nah, membayangkan masa depan maksudnya adalah memikirkan inovasi produk atau layanan apa yang belum pernah diberikan sebelumnya, dan yang mengarah pada peningkatan yang radikal terhadap nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Nah, tujuan transformasional secara drastis menginovasi proposisi nilai pelanggan yang mengarah pada reformasi total hubungan antara fungsi pengawasan internal itu dan pemangku kepentingannya. Tujuan transformasional ini mengubah cara menciptakan nilai tambah dan secara mendasar mengubah dan meningkatkan perspektif kepala daerah dan seluruh jajaran manajemennya mengenai peran sesungguhnya dari fungsi pengawasan internal itu sendiri. Tujuan transformasional tersebut akan mereformasi fungsi pengawasan internal itu. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan. Kegiatan utama kepemimpinan yang kedua yaitu mengembangkan. Pimpinan APIP mengembangkan tim auditnya serta talenta-talenta yang mereka miliki untuk mendukung pencapaian tujuan transformasionalnya. Pimpinan APIP harus memimpin fungsi pengawasan internal untuk mencapai kinerja yang tinggi. Pimpinan APIP yang efektif melakukan ini dengan menciptakan situasi dan kondisi yang tepat yang berperan dalam memimpin kinerja anggota tim auditnya ke tingkat yang paling tinggi. Nah, transisi kinerja ini mengharuskan pimpinan APIP membahas 2 topik penting. Pertama, bagaimana dia menyesuaikan fokus kinerjanya dari kegiatan pengawasan internal yang sudah biasa dilakukan saat ini ke arah tujuan transformasional yang baru. Dan yang kedua, meningkatkan level capaian kinerja dari hanya memuaskan, dari hanya sangat baik menuju luar biasa atau outstanding. Tidak hanya fungsi pengawasan internalnya yang harus bekerja lebih baik, seluruh tim auditnya juga harus berkinerja lebih baik dengan fokus yang berbeda dalam penugasan pengawasan mereka. Nah, para pemangku kepentingan harus memperoleh nilai tambah yang jauh lebih tinggi karena konten dan penyampaian layanan yang lebih baik. Produk layanan harus ditingkatkan dan cara produk tersebut disampaikan
juga harus ditingkatkan. Pemimpin yang efektif menemukan talenta-talenta terbaik dan mengembangkannya untuk mencapai potensi penuh mereka. Pimpinan APIP harus memperhatikan talenta-talenta dan memahami unsur elemen utama manusia yang mendorong kinerja dalam fungsi pengawasan internal. Nah, pengembangan bakat ini perlu diselaraskan dengan tujuan fungsi pengawasan internalnya, tujuan organisasinya, dan tujuan dari bakat itu sendiri. Agar proses pengembangannya menjadi efektif, maka harus mendapat komitmen dari kepala daerah dan jajaran manajemennya, serta dukungan dari fungsi yang mengatur mengenai sumber daya manusia atau kepegawaian. Oke, fungsi prinsip yang ketiga yaitu memotivasi. Nah, di sini pimpinan APIP memotivasi tim pengawasan internalnya untuk mendukung pencapaian tujuan transformasionalnya. Motivasi yang positif adalah satu-satunya hal yang membuat pegawainya tetap bertahan di masa-masa sulit di tengah ketidakpastian dan tantangan yang berat yang sedang dihadapi oleh organisasinya. Hal ini menciptakan keterlibatan yang menginspirasi, membuat staf audit internalnya termotivasi untuk melakukan hal yang benar dalam situasi yang tepat, yang merupakan pengungkit terbesar dari efektivitas kepemimpinan. Pimpinan APIP yang sangat efektif memberikan semangat kepada staf auditnya dengan cara menciptakan antusiasme yang berakar kuat pada hasrat, keyakinan, nilai, dan budaya yang sangat kokoh. Pimpinan APIP menginspirasi tim auditnya untuk menjadi pionir, proaktif, partisipatif, terlibat, dan berkomitmen penuh untuk bekerja keras, menanggung segala kesulitan, untuk bergerak melampaui kegagalan dan kekecewaan, dan gigih dalam mencapai tujuan pengawasan internal yang layak diperjuangkan. Pimpinan APIP yang sangat efektif menggunakan proses pemberdayaan ini sebagai alat kepemimpinannya untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan pengembangan tim audit atau para auditornya dengan cara memberi mereka tanggung jawab dan wewenang yang jelas untuk membuat keputusannya sendiri dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan. Nah, ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan pegawai yang memiliki motivasi kuat untuk mengejar tujuan yang transformasional. Ya, kemudian aspek selanjutnya yaitu mempengaruhi. Nah, pimpinan APIP mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tepat dan mempengaruhi pemangku kepentingan utama untuk mencapai tujuan transformasionalnya. Membuat keputusan yang tepat sebagai pimpinan APIP adalah tentang memilih tim audit yang tepat untuk diajak bekerja sama. Orang-orang yang tepat memiliki kecocokan perilaku yang sempurna, baik di tempat kerja, di lingkungan kerja, ataupun di dalam hubungan dengan manajemen, mitra auditnya, dan sesama anggota tim audit lainnya. Nah, kunci dari keputusan perekrutan yang tepat adalah memahami pemikiran dan kapasitas intelektual para kandidatnya. Dorongan, semangat, kelincahan belajar, dan kapasitas intelektual sulit dipelajari, dan seorang kandidat harus mempunyai modal itu sejak awal. Pimpinan APIP dapat membangun ciri-ciri karakter semacam ini. Nah, dari perspektif jangka panjang, nilai dan perilaku lebih penting daripada kemampuan teknis pada saat perekrutan. Keberhasilan sukar diraih tanpa ada keterlibatan orang lain apapun urusan yang dihadapi. Nah, keterampilan pimpinan APIP dalam mempengaruhi orang lain sangat relevan dalam mendukung keberhasilannya untuk mengimplementasikan visi besarnya. Bersikap kritis untuk meraih sukses adalah mendapatkan kerjasama dari orang lain. Mereka mungkin bawaan pimpinan APIP itu sendiri, pihak ketiga, supplier, bos, atau rekan kerja, atau pelanggan internal lainnya. Nah, semakin baik hubungan pimpinan APIP dengan mereka, semakin terbuka pihak lain untuk dipengaruhi. Mempengaruhi adalah memahami diri sendiri dan dampak yang diri Anda miliki terhadap orang lain.
yaitu mendapatkan apa yang Anda butuhkan tanpa menggunakan kekuatan apapun. Peribahasa yang kita kenal adalah sugih tanpa bondo, dikdaya tanpa waji, luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi orang lain harus memberikannya kepada diri Anda atas kehendak mereka sendiri. Nah, singkatnya, prinsip kepemimpinan mengharuskan pimpinan APIP untuk melakukan 4 kegiatan utama, yaitu pertama, membayangkan tujuan transformasionalnya. Kedua, mengembangkan staf auditnya yang harus mendukungnya dengan sebuah pencapaian. Kemudian yang ketiga, memotivasi staf auditnya untuk mendukung pencapaian itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mempengaruhi pemangku kepentingan yang akan memfasilitasi pencapaian tersebut. Nah, kata kerja aktif yang mewakili keempat prinsip ini adalah ubah, kembangkan, motivasi, dan pengaruhi. Prinsip-prinsip ini membentuk inti kepemimpinan dalam kegiatan pengawasan internal. Mereka berada di bagian tengah dari model. Oke, selanjutnya kita perlu memahami apa itu efektivitas. Nah, program ini bukan hanya tentang memimpin, tetapi tentang efektivitas dalam memimpin. Apa itu efektivitas? Nah, efektivitas adalah ukuran untuk mencapai hasil yang diinginkan, output dari sebuah perubahan. Ya, efektivitas adalah ukuran pemenuhan hasil. Efektivitas tinggi artinya bahwa kegiatan yang dilakukan itu mencapai tujuannya. Nah, efektivitas yang rendah atau ketidakefektifan berarti kegiatannya gagal mencapai tujuannya. Nah, Sobat Prokom, di sini jangan bingung dengan istilah lain, istilah efisiensi ya. Nah, efisiensi itu adalah ukuran dari upaya perubahan. Efisiensi tinggi artinya perubahannya cepat dan menggunakan sedikit sumber daya. Artinya inputnya rendah, outputnya tinggi. Kemudian kalau efisiensi rendah atau inefisiensi berarti konversinya lambat dan menggunakan banyak sumber daya. Jadi inputnya tinggi tetapi outputnya rendah. Nah, efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal dengan benar. Nah, melakukan hal yang benar berarti melakukan hal-hal yang mengarah pada pencapaian tujuan. Sementara melakukan hal-hal dengan benar artinya melakukan hal-hal yang membutuhkan waktu dan sumber daya paling sedikit untuk mencapai tujuan. Nah, penerapan 4 prinsip kepemimpinan menyelaraskan pimpinan APIP dengan praktik terbaik kepemimpinan. Namun, 4 prinsip kepemimpinan ini tidak menjamin efektivitas kepemimpinan. Nah, bagaimana pimpinan APIP mencapai efektivitas dalam memimpin fungsi pengawasan internal melalui perubahan yang disruptif ini? Jawaban atas pertanyaan itu ada 3. Pertama, pimpinan APIP harus mendefinisikan tujuan untuk keempat aktivitas kepemimpinan ini, yaitu tadi mengubah, mengembangkan, memotivasi, dan mempengaruhi. Keempat aktivitas ini harus didefinisikan tujuannya. Kemudian yang kedua, pimpinan APIP harus mengidentifikasi pengungkit utama yang akan meningkatkan pencapaian masing-masing tujuan itu. Kemudian yang ketiga, pimpinan APIP harus memaksimalkan pemanfaatan pengungkit ini untuk mencapai tujuan itu. Jadi singkatnya, pertama harus ada tujuannya, lalu cari pengungkitnya, kemudian terapkan dengan konsisten. Itulah efektivitas. Nah, lalu bagaimana cara mencapai tujuan yang tinggi dalam kepemimpinan? Apa yang harus dilakukan pimpinan APIP agar sukses dalam mencapai tujuan kepemimpinannya? Simak di video berikutnya, yaitu penjelasan mengenai 7 kebiasaan kepemimpinan. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jayalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.